Bolehkah melakukan salat istikharah untuk perceraian? Boleh. Boleh, kenapa tidak? Jika ada orang tua perempuan menyuruh anak perempuannya untuk cerai dengan suaminya dikarenakan suaminya tidak benar, keluar dari jalan Allah, minum khamar, berkumpul dengan wanita yang tidak benar dan menipu. Tapi anaknya wanita tersebut tidak menuruti permintaan orang tuanya. Bagaimana hukumnya? Dan ayah si wanita menyumpah untuk tidak menerima anak perempuannya itu sampai mati dan tidak ridho dunia akhirat. Apa hukumnya Ustaz? Apakah pernikahan anak perempuan tersebut jadi tidak berkah? Padahal sudah 1 tahun lewat dan si ayah belum memaafkan dan tidak mau bicara dengan anak. Sedangkan suami yang tersebut sudah mulai berubah baik ke jalan Allah SWT. Dan harus bersikap bagaimanakah suami anak perempuan terhadap mertuanya? Tentu saja kalau suaminya tetap dalam keadaan itu atau istri sebaliknya dalam keadaan fasik namanya atau fasikah, dalam keadaan maksiat kepada Allah dan orang tua suruh cerai harus diikutin ini. Nggak boleh enggak. Karena di sini keterlibatan orang tua masuk ya, karena di sini dia walinya. Ini pernah terjadi waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya kelebihan fisik. Luar biasa punya kelebihan fisik, kecantikannya dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kayaknya menurut Umar bin Khattab ayahnya ada perubahan dalam ibadah. Tadinya Abdullah bin Umar lebih cepat ke masjid, sekarang lebih telat gitu kan. Maka oleh Umar bin Khattab dilihat perubahan. Kata Umar, dipanggil Abdullah, "Hai Abdullah, ceraikan istrimu." Abdullah karena cinta sama istri nggak mau. Dia nggak mau ceraiin gitu kan. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ikuti ayahmu. Karena kefasik ini bukan masalah maksiat kayak tadi ya. Khamar apa ini enggak. Ini hanya karena mempengaruhi ibadah yang tadinya sebelum nikah lebih bagus sekarang jadi buruk. Orang tuanya terlibat. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang tuanya seperti Umar bin Khattab dalam arti kata memang soleh, memang betul-betul dia tahu kan gitu. Ada salah satu jemaah saya di Malang begitu. Ternyata anaknya dinikahkan oleh seorang laki-laki, tadinya dianggap baik. Setelah berjalan ternyata laki-laki ini narkotika lah apalah. Anaknya ini nggak mau bilang, nggak mau bilang sama orang tuanya, dibiarin. Coba nasihatin suaminya segala tidak mau bilang. Ternyata berjalan waktu tidak tahan juga disampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya langsung ambil keputusan, ayahnya langsung diminta untuk diceraikan. Kalau tidak maka diajukan di pengadilan. Nah, memang sudah tidak mungkin bertahan si anak itu dengan kemaksiatan. Itu kalau seandainya orang tuanya baik dan jelas perbuatan ini salah. Baik, bagaimana kalau sudah terjadi seperti kasus ini? Maka dia tentunya kalau orang tuanya suruh cerai, kemudian dia tidak jalankan dan dia tidak faham hadis yang tadi saya jelaskan, ini baru tahu sekarang, maka pernikahan tetap sah karena ketidaktahuan, gitu kan? Tinggal bagaimana si suami ini datang kepada mertuanya dan menyampaikan apa adanya. Baik-baik, mengatakan saya memang dulu tidak faham agama, sekarang saya sudah tahu, maka tolong dimaafkan yang lalu, saya akan berusaha baik. Dia harus bisa memperbaiki keadaan dan boleh mempertahankan setelah itu. Bolehkah melakukan salat istikharah untuk perceraian? Boleh. Boleh, kenapa tidak? Asal memang perceraian ini masih berhubungan dengan masalah kebaikan ya. Tidak ada istikharah, tadi saya bilang pada kemaksiatan. Jadi tidak perlu istikharah kalau suaminya pemabuk, suka mukul, tidak kasih nafkah. Tidak ada lagi istikharah kalau perempuan itu melacur, selingkuh. Tidak ada lagi istikharah di situ. Karena sudah maksiat kan? Sudah kita jelaskan tadi. Apabila ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, seorang diri tanpa keluarganya, kemudian mengutarakan niatnya bahwa dia berminat terhadap anak gadis kita, maka apakah yang demikian bisa disebut dengan khidbah atau bukan? Bagaimana jawaban yang ma'ruf kalau kita orang tua belum srek dengan orang tersebut? Ya, maksudnya berminat untuk meminang. Di sini pertanyaannya apakah boleh diterima atau tidak? Apakah itu sudah termasuk khidbah atau tidak? Khidbah termasuk kalau ibu mengiyakan atau bapak mengiyakan. Ya. Kalau misalnya orang itu datang, saya berminat dengan anaknya bapak, misalnya sama ibu. Oh iya, kami pikir-pikir dulu. Misal, itu berarti iya sudah khidbah. Minta waktu tadi saya sudah bilang. Tapi kalau dari awal maaf kami belum bisa menikah, gitu kan? Menikahkan sekarang, kami belum bisa menerimanya, gitu kan? Atau bahasa santun apalah yang diucapkan, maaf anak ini biasanya orang masih mengucapkan hal-hal yang ma'ruf ya. Memang betul misalnya anaknya masih sekolah, anak saya masih sekolah. Ada bahasa-bahasa santun yang diucapkan, maka itu berarti tidak ada khidbah, bukan khidbah itu, bukan khidbah. Allahu a'lam. Kalau masalah ibu dan bapak tidak serak ini tolok ukurnya tetap agama ya, jangan tiba-tiba tidak serak begitu saja. Ya, memang agama tolok ukurnya ya, bukan fisik, bukan finansial, tapi memang masalah agama. Apakah seorang yang pernah gagal dalam rumah tangga sebaiknya memperbaiki diri dulu
atau segera menikah lagi karena saya merasa kegagalan saya sebelum disebabkan saya belum cukup baik. Baik atau tidak baik itu tentunya tolak ukurnya adalah agama, gitu kan? Kalau emang selama ini ternyata Bapak Ibu sekalian tidak kurang beragama, kurang paham agama, maka secara otomatis tentunya bisa saja, gitu kan, untuk mempertimbangkan pelajari dulu agama supaya lebih mapan baru menikah, itu boleh saja. Tapi kalau misal kasus karena pasangan dulu buruk, nggak baik lah, tidak sholat, misalnya kita sholat sudah diingatkan tidak mau, suka dusta, segala macam terjadi perceraian lah. Lalu kemudian sekarang ada orang yang minta, ibu-ibu misalnya, atau ada laki-laki sudah mau menikah dengan perempuan yang baik, jangan tunda kebaikan itu, melangkah saja, nggak perlu, gitu kan. Nah kembali kayak tadi, kalau saya yang kurang baik misalnya, maka benahi diri. Kalau tolak ukurnya agama ya, maka benahi diri dulu. Apakah benar setelah sholat istikharah seseorang langsung bisa diberikan mimpi? Ya Allahu alam. Masalah langsung atau tidak itu Allahu alam. Tapi pasti dikasih jawaban. Pasti. Kalau niatnya ikhlas karena Allah pasti dikasih jawaban. Tidak mungkin tidak. Tapi jawaban kayak tadi ya. Jadi kayak ada sindiran-sindiran dari Allah, peringatan-peringatan gitu kan. Tapi bukan warna-warni kayak tadi ya. Jika ada yang ingin bertaaruf dengan seorang dan si laki-laki ingin sholat istikharah dulu padahal si wanita belum menerima, apakah boleh si wanita bertaaruf dengan laki-laki lain? Tentu saja. Kalau si perempuan belum mengiyakan, dia hanya mengatakan saya berminat dengan kamu untuk menikah. Lalu perempuan belum mengatakan baiklah saya pertimbangkan, belum ada jawaban apa-apa, maka boleh saja. Tapi kalau sudah kasih jawaban nggak boleh ya. Apapun jawabannya, misalnya saya pertimbangkan, sudah ada jawaban tuh berarti. Sudah masuk dalam masalah khidbah. Anda tanya tentang hukum syari kajian yang apa ini? Laki-laki campur dengan perempuan, ya, seperti yang saat ini, ya Ustaz. Tanpa ada batas antara laki-laki dan perempuan. Dalam majelis ilmu tidak ada masalah. Majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, asal memang saf perempuan dan laki-laki terpisah. Kayak sekarang kan terpisah, ya, pisah. Karena memang di zaman Nabi SAW sendiri, kasus masalah jemaah sholat itu adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang, gitu kan? Dan Nabi SAW dalam majelis ilmu pernah mengisi pengajian untuk sahabat tanpa ada hijab. Tanpa ada hijab. Hadis keluar tentang masalah wanita yang seseorang dan terkadang wanita yang meninggal anaknya, gitu kan? 3 orang sebelum balik pasti masuk surga, gitu kan? Itu khusus untuk perempuan. Ada seorang sahabat Nabi yang sempat ikut dulu di sebelah Nabi SAW ingin dengarkan Nabi sampein apa nih. Karena pernah ada ibu-ibu yang sahabat protes mengatakan, ya Rasulullah, kebanyakan waktu Anda buat laki-laki, luangkan waktu buat kami. Hukum-hukum kami apa nih gitu. Karena dulu kan tidak ada mic ya. Jadi Nabi SAW kalau ngomong itu selalu yang banyak dengar laki-laki bagian depan. Sampai Asma binti Yazid radhiyallahu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis berkata, saya pernah mendengarkan Nabi SAW menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Lalu ada yang saya tidak dengar. Saya pun bertanya pada laki-laki yang di depan saya. Jadi perempuan sama laki-laki ditanya, tidak ada hijabnya. Apa yang Rasulullah bilang tadi? Baru dikatakan Rasulullah bersabda begini tadi. Baru kemudian dia lanjutkan pemahaman dia. Interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat umum, bukan berdua ini, boleh. Majelis ilmu, kalau pengisinya laki-laki, yang hadir perempuan boleh. Tapi kalau dibalik pengisinya perempuan, seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, kan banyak sahabat yang datang belajar, itu harus ada hijab, wajib, nggak boleh. Kalau pematerinya perempuan, harus, nggak bisa nggak. Nah, jadi memang hukum syar'inya begitu. Sudah masuk waktu belum? Belum, sudah khilaf lagi. Baiklah, ini insya Allah kita simpan di pertemuan akan datang kita bahas, dan teman-teman sudah tahu tentu ada dua waktu kita ya, ada 2 waktu yang kita akan bahas insya Allah dalam 1 bulan, Rabu ketiga sama Rabu keempat dalam bahasan kita ini. Tentu pertanyaan ini juga akan kita simpan insya Allah, mudah-mudahan kedepannya kita akan jawab nanti semuanya. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi dan jadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang belum dapat pasangan diberikan pasangan yang soleh dan soleha, yang belum memiliki keturunan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka,
dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini.